mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-18 ini didukung oleh para pemain Asriati sebagai Nini Pelet, Irene sebagai Dewi Sumbi, Sanip diperankan oleh Billy, Juni sebagai Pak Badar, Idris Afandi sebagai Ki Gede Kirom, Restu Singgih oleh Bambang Jeger, Rusli sebagai Pak Dalil, Novia Mandagi sebagai Sumi, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-17 telah dikisahkan bahwa Restu Singgih akhirnya berhasil menolong Nilam Cahya dari pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geni. Namun dia masih harus menolong Nilam Cahya dengan ajian pupus balinya itu. Karena menurut keterangan gurunya Ki Kanoman itu, bahwa kondisi tubuh Nilam Cahya masih membekas pengaruh ilmu Bayu Geni, Restu Singgih segera berangkat membawa Nilam Cahya yang masih pingsan itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah, bagian yang ke-18. Restu Singgih kemudian pergi membawa Nilam Cahya untuk segera menolongnya kembali, menghilangkan rasa dingin pada diri Nilam Cahya yang masih membekas. Sementara malam pun mulai menyelimuti kembali. Di rumah Pak Badar, saat itu nampak anak gadis Pak Badar bernama Sumi tengah berada seorang diri. Kenapa Bapak belum pulang juga? Padahal tidak biasanya Bapak akan pulang malam begini. Apakah Bapak warungnya belum tutup? Aku rasa tidak mungkin. Bapak menutup warungnya itu selalu sebelum matahari tenggelam. Sumi! Sumi! Itu Bapak. Baru saja dibicarakan. Sumi, ayo buka pintu. Iya, sebentar Pak. Kenapa pulangnya malam Pak? Bapak tidak biasanya. Bapak baru ke rumah Pak Dalil dulu. Memangnya ada apa? Bapak ke rumah kepala kampung kita itu Pak. Pintu ini sudah Bapak tutup. Ayo kita duduk. Pak Dalil menyuruh Bapak malam ini untuk jaga. Makanya Bapak itu minta kebijaksanaan dari dia untuk diganti saja dengan si Sanip. Mereka kan sudah sering jaga berdua dengan Ki Gede Kirom. Loh, kenapa tidak Bapak saja? Ini loh, aku itu khawatir denganmu, Sumi. Sumi, apa kau sudah lupa? Bahwa di desa kita ini muncul siluman ular berkepala manusia. Tidak tuh Pak. Sumi selalu ingat dan waspada akan kemungkinan makhluk itu muncul di tempat kita. Nah, ini kamu itu mesti tahu, kenapa Bapak itu selalu mengkhawatirkan kamu? Karena kamu itu anakku satu-satunya.
Bukankah kau tahu kalau makhluk itu mencari korbannya hanya seorang gadis? Hah? Iya, Pak. Tapi belakangan ini, setelah kejadian yang menimpa anak gadis Ki Gede Kirom, sepertinya makhluk siluman itu tidak muncul lagi, Pak. Ya, kita mana tahu, toh, Sum. Iya. Pak. Sejak tadi, Sumi tunggu Bapak. Sumi mau ke sungai ngambil air. Ke sungai? Malam-malam begini? Biar Bapak saja Sumi yang ngambil air. Hah? Saya saja, Pak. Sumi kan sudah biasa setiap malam mengambil air di sungai. Itu, Pak, yang ada di belakang rumah kita itu. Tapi Sum... Bapak tidak perlu khawatir. Lagi pula, malam ini kan suasana terang bulan, Pak. Coba saja Bapak di luar. Iya. Memang terang bulan malam ini. Tapi sebaiknya Bapak antar kau. Ayo. Wah, benar-benar terang bulan malam ini. Apa itu bulan purnama ya, Sum? Bapak ini, Sumi mana tahu itu bulan purnama atau bukan. Bawa lentera tidak, Pak? Tidak usah lah, Sum. Terang bulan begini kok. Ya sudah, Sumi tutup pintu. Ayo, Pak. Loh, kamu itu kok jalannya cepat sekali. Tunggu Bapak, kenapa? Ya, ayo. Mari Sumi tuntun, Pak. Nggak usah. Bapakmu ini kan masih kuat. Kita sudah sampai, Pak. Hati-hati, Pak. Jalannya di sini licin. Iya. Sudah. Di sini saja, Sum. Di sini kan bisa kau mengambil airnya. Di sini airnya sangat keruh, Pak. Tidak baik untuk minum. Sumi akan ke seberang sungai sana. Jangan. Kau ini bagaimana? Di situ itu, ke depan sana saja. Bapak ini bagaimana sih? Sumi kan sudah biasa ke sungai ini, Pak. Dan mengambil air untuk minum itu selalu di seberang sebelah sana itu, Pak. Tuh, di depan sana. Ya sudah. Sana. Tapi jangan lama-lama. Biar Bapak tunggu di sini saja. Iya, Pak. Aku sudah sampai ke seberang sungai ini. Bapak itu sepertinya khawatir sekali denganku. Aku akan mengisi tempat air ini. Di sini airnya sangat jernih. Sumi, anak gadis Pak Badar, dengan santai mengisi tempat air itu. Lalu beberapa saat kemudian... Air itu semakin berputar cepat dan bergolak-golak. Aneh, sepertinya di dalamnya ada sesuatu. Air sungai itu berputar-putar dan bergolak-golak cepat sekali. Sumi menjadi heran dan khawatir melihatnya. Namun tiba-tiba muncul dari dalam putar air itu siluman ular berkepala manusia atau Nyai Dewi Sumbi. Ular berkepala manusia. Gadis itu pingsan melihatku. Kini aku tidak susah-susah lagi membawa gadis ini. Gadis ini cantik. Nini pasti senang. Ular siluman berkepala manusia atau Dewi Sumbi itu lalu membawa Sumi, anak gadis Pak Badar itu. Sementara itu, Pak Badar yang tengah menunggu di seberang sungai, dia nampak menjadi khawatir karena sudah terlalu lama menunggu. Kemana, Sumi? Kau lama sekali. Kenapa tiba-tiba saja hatiku terasa tidak enak? Sumi!
Sumi! Tidak ada jawaban. Sebaiknya aku susul Sumi ke seberang sungai ini. Sumi tidak ada. Kemana dia? Oh, ini tempat airnya. Sumi! Sumi! Di mana kau? Aku di sini. Suara itu menakutkan. Suara siapa itu? Sepertinya juga ada suara desisan ular. Aku di sini. Ular berkepala manusia. Itu Sumi. Ya, Sumi anakku digigit ular siluman itu. Kembalikan anakku, ular jahanam. Aku butuh anak gadismu ini. Jangan, kembalikan anakku. Jahanam. Dia jatuh ke sungai itu. Nampaknya dia pingsan karena rupanya sabetan ekorku ke tubuhnya cukup keras. Gadis ini biar aku letakkan di atas tanah kuburan ini. Sebentar lagi Nini pasti datang meminta korbannya ini. Nini, kau datang. Kau tepat sekali membawa korban itu. Karena aku sudah merasa lapar dan ingin menghisap darah gadis itu. Aku ingin mengerti Nini. Aku akan berusaha terus mencari gadis-gadis untuk korbanmu itu. Aku pun ingin keinginanmu itu cepat terwujud untuk bisa rohmu bangkit kembali. Bagus. Rupanya kau benar-benar abdiku yang setia, Dewi. Nini sudah pergi. Gadis itu menghilang. Mungkin gadis itu dibawa Nini. Benar, Pak Dalil. Ular siluman berkepala manusia itu muncul semalam dan telah membawa Sumi anak saya. Iya. Sudahlah, Pak Badar. Itu sudah suratan takdir. Anakmu harus mati dengan ular siluman itu. Iya, Pak Dalil. Akhirnya, apa Anda yang aku sudah khawatirkan mendengarkan terjadi serial juga. Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di Kini channel saya sudah Memori harus lebih 80. hati-hati dengan keselamatan kampung kita ini, Pak Badar. Sepertinya aneh, Pak. Kenapa ular siluman berkepala manusia itu muncul setiap malam bulan purnama? Iya. Semalam kan malam purnama ya, Pak Badar ya? Jadi semalam itu bulan purnama. Iya. Semalam itu bulan purnama muncul. Jadi kalau begitu, kita sudah bisa memastikan bahwa setiap muncul bulan purnama, ular siluman berkepala manusia itu pasti akan muncul. Iya. Benar, Ki Gede. Ular siluman berkepala manusia itu semalam muncul lagi dan telah meminta korban anak gadis Pak Badar. Semua penduduk kini sudah bisa memastikan, Ki Gede, kalau ular siluman berkepala manusia itu akan muncul setiap bulan purnama dan akan mencari korbannya para gadis di desa ini. Ya, kau pun tentu ingat
ketika kejadian yang menimpa anakku itu pun tepat di saat munculnya bulan purnama. Iya, Ki Gede. Hari sudah semakin malam. Aku kasihan Nilam yang pingsan ini. Hampir seharian ini aku membawa dia untuk mencari tempat peristirahatan. Tapi aku belum menemukan juga. Keadaan tubuh Nilam belum normal benar. Dia masih terasa dingin sekali seluruh tubuhnya. Menurut guru Kikanoman, Nilam harus segera aku tolong untuk menghilangkan rasa dinginnya. Iya, rasa dingin bekas pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geni itu. Apakah di hutan seperti ini ada rumah yang bisa aku temui? Tapi biarlah. Aku akan terus saja berjalan ke arah depan. Mudah-mudahan nanti aku menemukan rumah yang bisa aku tumpangi untuk istirahat. Restu Singgih nampaknya kebingungan. Karena hari sudah mulai malam. Dan dia harus segera menolong Nilam Cahya. Menghilangkan rasa dinginnya bekas pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geni itu. Dan ketika Restu Singgih melangkahkan kudanya beberapa jauh, tiba-tiba dia melihat seberkas sinar di hadapannya itu. Oh, seberkas sinar memancar di depanku itu. Sepertinya sinar lentera penerangan dari sebuah rumah. Iya, mudah-mudahan saja begitu. Nah, aku sebaiknya cepat menuju ke sana. Restu Singgih yang merasa kebingungan untuk mencari tempat beristirahat, kemudian menjadi tenang kembali. Ketika beberapa langkah dia menjalankan kudanya, dia melihat seberkas sinar yang menurutnya sebuah penerangan lentera dari sebuah rumah. Restu Singgih lalu segera mendekati tempat itu. Sinar rumah siapakah itu? Aneh. Letaknya berada di tengah-tengah hutan begini. Sebaiknya aku turun dari atas kudaku ini. Pintu rumah ini tertutup. Akan aku coba mengetuk pintu ini. Mungkin penghuninya ada di dalam. Permisi. Permisi. Tidak ada jawaban. Permisi. Siapa di dalam? Biar aku buka saja pintunya. Rupanya pintu ini tidak dikunci. Rumah ini benar-benar kosong. Nilam aku baringkan di tempat ini saja. Nilam sudah aku baringkan. Tapi bagaimana ya? Aku kini harus memulihkan kondisi badannya yang terasa dingin sekali. Hanya aku harus membuka seluruh pakaian Nilam ini. Bagaimana ini? Ini terpaksa. Demi keselamatan jiwanya. Restu Singgih dengan terpaksa, dia lalu membuka pakaian Nilam Cahya. Semua itu dilakukan demi untuk menolong dirinya, menghilangkan rasa dingin yang masih membekas itu. Pakaian Nilam sudah aku buka. Kini aku harus segera memadukan tenaga ke dalam tubuh Nilam. Iya. Mulutnya bergerak-gerak. Kemudian, dengan menyalurkan tenaga dalamnya yang dipadukan dengan ajian pupus balinya itu, Restu Singgih akhirnya berhasil. Bajuku ini. Nah, dia sudah aku tutupi dengan bajuku. Biarkan saja aku tunggu sampai dia tersadar dari pingsannya. Dan
Pak Badar, bagaimana ya tentang rencana kita itu? Rencana yang mana itu Pak Dalil? Oh, yang tempo hari kita bicarakan di rumahku itu. Oh, tentang keponakan Pak Dalil. Widari itu? Iya. Waduh, pokoknya saya setuju sekali. Saya akan senang sekali menerima kehadiran keponakan Pak Dalil itu di warung saya ini. Saya yakin kalau di warung ini ada gadisnya, waduh, warung saya ini akan bertambah laris. Dan pasti banyak pengunjungnya. Pak Badar bisa saja. Tapi Pak Badar, pada prinsipnya setuju kan tentang tawaran saya untuk kerjasama buka warung itu lebih besar? Oh, setuju sekali. Pokoknya itu bisa kita atur. Lalu kapan Widari keponakan Pak Dalil itu akan datang ke desa ini? Rencananya besok saya akan menjemput Widari dari desanya itu. Ya, kasihan anak itu. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dan dia itu hidup sendirian. Ya, aku sebagai kakak dari ibunya berkewajiban untuk menolongnya. Oh, itu jelas dong, Pak. Tapi kenapa? Pak Dalil, apa lupa? Bukankah desa kita ini berbahaya untuk seorang gadis? Maksudmu tentang makhluk siluman ular itu? Ya. Bagaimana nanti keselamatan Widari? Hal itu sudah aku pikirkan. Kematian bukanlah ditentukan dari hal-hal lain. Tapi semua itu yang kuasa yang mengaturnya. Iya. Tapi saya hanya sekedar mengingatkan Pak Dalil. Sebab saya khawatir setelah saya mengalami sendiri kejadian anak saya Sumi. Ngeri saya kalau ingat, Pak. Makhluk itu mengerikan. Lidahnya panjang, tubuhnya bulat besar dan panjang. Dan wajahnya, seorang nenek yang menakutkan. Iya. Den Mas, kita sudah sampai di rumah Nyai Dewi Sumbi. Mari turun, Den Mas. Apakah Nyai ada di dalam? Sebaiknya Den Mas datangi saja dulu. Tapi pintu rumahnya itu tertutup. Saya khawatir dikunci, Den. Iya, tapi... Ayolah, Den Mas. Den Mas turun dulu. Kenapa Den Mas kelihatannya ragu sudah sampai di sini? Iya, aku ragu. Aku takut. Ya, aku takut Nyai tidak akan menerima kedatanganku. Cobalah dulu, Den Mas. Den Mas tidak usah takut dan ragu. Tadi waktu di rumah, Den Mas malah yang menggebu-gebu mengajak kemari untuk menemui Nyai. Iya, Den Mas. Nyai pasti ada di dalam. Dan kalau malam dingin begini, kan? Tapi apakah Nyai masih marah dan membenciku? Tidak mungkin, Den Mas. Tidak mungkin. Apalagi kedatangan Den Mas malam begini. Den Mas, dia pasti lagi kesepian. Baik, kalian tunggu di sini. Kenapa hatiku jadi berdebar-debar? Aku ragu sepertinya. Aku ketuk saja pintu rumah ini. Nyai? Tidak ada jawaban. Apakah Nyai tidak ada? Nyai? Mungkin Nyai tidak ada di rumah. Nyai, selamat malam. Kang Mas. Ada apa? Kau malam-malam begini kemari? Aku rindu, Nyai. Aku ingin bertemu denganmu. Cuma itu? Aku juga ingin minta kejelasan tentang hubungan kita. Hubungan kita? Iya. Bukankah kita sudah tidak ada hubungan lagi? Nyai, kenapa kau berkata begitu? Apa salahku? Kini kau banyak sekali perubahan. Setelah lama kau menghilang. Perubahan sikap bagaimanapun, itu urusanku. Tapi kau pun tahu, kalau aku sudah membencimu, kita tidak ada hubungan lagi. Nyai,
Kesetiaanmu itu telah luntur. Aku tidak suka dengan kepalsuan, Nyai. Bukankah kita sudah merencanakan lama bahwa kita akan kawin? Kau cari saja wanita lain. Kan banyak. Dengan perasaan yang hancur, Jail Singgih lalu pergi meninggalkan Nyai Dewi Sumbi. Namun, nampaknya dia menyimpan perasaan dendam. Sementara itu, siang itu di warung Pak Badar nampak ramai sekali dengan pembeli. Karena saat itu seorang gadis bernama Widari, keponakan Pak Dalil itu, sudah menjadi penunggu warung. Dan itu sudah rencana Pak Dalil dan Pak Badar semula untuk kerjasama membuka warung itu. Widari, Bapak benar-benar merasa senang sekali dengan adanya kau di warung ini. Coba lihat, baru saja setengah hari kau berada di warung ini. Banyak sekali pengunjungnya, terutama anak-anak muda. Pak Badar bisa saja. Oh, ini benar Widari. Kau kan bisa saksikan sendiri. Itu, mereka saling berbisik sambil melirik ke arahmu. Wah, kalau begini terus, warung ini tidak akan pernah sepi. Itu kan lebih baik, Pak Badar. Tapi, Pak, Bapak pikir yang tidak-tidak. Jangan mentang-mentang ada saya di warung ini, lalu Pak Badar katakan pengunjungnya bertambah banyak, terutama anak muda-muda itu. Tuh mereka kan wajar datang kemari hanya untuk makan, Pak. Itu kan alasan mereka. Bapak ini tahu sikap anak-anak muda. Dan memang sudah umumnya, Widari, kalau warung itu dilayani dengan gadis cantik seperti kau ini, wah, pasti laris. Pak Badar, boleh dong saya kenalan dengan gadis itu? Iya, pokoknya kami akan terus datang kemari. Tuh, Widari, betul kan apa kataku? Jangan, Pak. Widari takut sama Paman. Bukankah Widari tinggal di sini untuk tujuan yang baik, Pak? Bukan untuk macam-macam. Iya. Bapak cuma main-main saja kok. Siapa yang datang dengan dokar itu, Pak Badar? Itu Bedok dan Askom. Mereka pembantu Den Jail Singgih. Pembantu Den Jail Singgih? Iya. Apakah orang yang dikatakan Paman, orang yang disegani dan dihormati di desa ini, Pak? Benar. Pak, Widari, kami permisi. Iya, kami permisi, Pak. Loh, Pak, kenapa mereka tiba-tiba pergi, Pak Badar? Dan seperti ketakutan? Iya, mungkin karena Bedok dan Askom itu datang. Pak Badar, mereka kemari. Selamat siang, Pak Badar. Yan, ayo, mari silahkan. Iya, Pak. Askom, duduklah. Bedok, aku jadi tidak habis pikir tentang Nyai Dewi Sumbi. Kasihan Denmas. Kenapa tega-teganya Nyai sampai menyakiti Denmas ya? Iya, Askom. Kasihan Denmas. Sepertinya dia putus asa. Padahal kita sendiri tahu kalau keduanya sudah lama berhubungan dan akan segera menikah. Tapi Nyai pikirannya jadi berubah begitu ya? Iya. Sejak dia sekian lama menghilang. Ya, ketika semua orang menyangka dia sudah mati dan mayatnya menghilang. Dia lalu muncul kembali dengan sikap yang jauh berubah pada Denmas Jail Singgih. Iya, tapi dia juga berubah lebih cantik lagi. Iya. Ini airnya. Seorang gadis cantik. Iya. Mari airnya. Bedok, siapa gadis itu? Aku juga baru melihatnya. Cantik sekali. Ini kesempatan kita lagi. Anda sudah mendengarkan serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Denmas pasti suka melihatnya. Bagaimana kalau sekarang kita pergi? Nanti saja. Kita kan baru datang.
Jangan sampai ada kecurigaan. Iya ya. Bidari, lihat mereka. Sepertinya mereka juga membicarakanmu. Mereka melirikmu. Pak Badar ini menggoda terus. Nyai, mana hidangannya? Oh ya, sebentar ya. Askom, wah, manis sekali ya. Di mana aku? Aku ingat dengan Jalsingki. Kenapa diriku polos begini, Tupidinku ini? Baju ini, iya, baju ini seperti, iya, ini adalah baju Restu, pemuda itu. Pasti sudah terjadi apa-apa dengan diriku. Restu, pemuda itu pasti telah melakukan perbuatan kotor terhadap diriku ketika aku tidak sadar. Tidak, pemuda itu pasti telah memperkosaku. Nilam Cahya telah mengambil keputusannya sendiri. Kalau dirinya telah diperkosa Restu Singgi. Karena dia merasa yakin, ketika dia sadar dari pingsannya, dia melihat dirinya dalam keadaan polos dan hanya ditutupi baju Restu Singgi. Rupanya Restu telah memperkosaku. Di mana dia? Aku harus mencarinya. Laki-laki bajingan. Dia meninggalkan aku setelah puas memperkosaku. Tidak, bajingan. Nilam Cahya hatinya merasa hancur. Dia begitu marah dan dendam dengan Restu Singgi yang telah dicurigainya itu. Sementara itu, Restu Singgi yang dicarinya, dia nampak tengah berlatih silat di halaman rumah di mana di dalamnya ada Nilam Cahya. Itu dia, laki-laki bajingan itu. Rupanya dia masih berada di tempat ini. Dia pura-pura melatih diri dengan jurus-jurus silatnya itu. Akan aku hajar dia. Berhenti! Lila, kau sudah sadar? Kau sudah rapi lagi dan memakai pakaianmu itu. Hei, kenapa wajahmu kusut begitu, Nilam? Kau kenapa? Kemana bajuku? Laki-laki bajingan! Nilam, tahan! Apa-apaan ini? Tahan, Nilam! Bajingan! Kau harus mampus! Nilam Cahya nampaknya benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Yang ada hanyalah bayangan dirinya yang telah dinodai dengan Restu Singgi. Dia terus menyerang Restu Singgi hingga Restu Singgi kewalahan dan terkena pukulannya. Nilam, kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Diam kau bajingan! Rasakan ini! Nilam, tunggu! Tahan dulu! Kau harus mampus bajingan! Nilam Cahya terus menyerang Restu Singgi dengan tendangan dan pukulannya. Namun tanpa disadari mendadak, Restu Singgi melepaskan pukulannya hingga Nilam Cahya terjatuh. Nilam, kau telah terkena pukulanku. Maafkan aku. Aku tidak sadar, Nilam. Laki-laki bajingan! Tenanglah. Apa yang telah terjadi? Kenapa tiba-tiba kau marah dan menyerangku? Kau jangan pura-pura. Laki-laki bajingan. Tenanglah, Nilam. Mari aku bantu bangun kau. Jangan sentuh diriku. Aku tidak sudi kau sentuh. Kau bajingan. Nilam, bicaralah. Apa kesalahanku? Kau masih saja berpura-pura. Apa yang sudah kau lakukan dengan diriku ketika aku tidak sadar? Katakan. Aku melakukan apa? Aku menolongmu. Kau dalam bahaya waktu itu. Bohong. Kau sudah memperkosaku. Nilam,
Kau memfitnahku. Jaga ucapanmu tadi. Ketahuilah, Nilam. Aku tidak sehina yang kau kira itu. Kau bohong. Tidak. Kau harus bertanggung jawab. Tidak. Nilam, tenanglah. Jangan kau menangis. Ini aku mengerti. Ternyata kau telah salah duga. Tidak. Walau bagaimanapun, kau harus segera mengawini aku. Atas dasar apa kau menuduhku? Kau jangan berdalih. Kau pun tahu sendiri kalau diriku tidak berpakaian. Setelah aku baru sadar, dan tubuhku itu hanya ditutupi bajumu itu. Iya. Aku mengerti. Tapi Nilam, ini perlu kau ketahui. Aku memang telah membuka pakaianmu ketika kau tidak sadar tadi. Semua itu aku lakukan karena terpaksa. Karena aku harus menolong dirimu. Menghilangkan rasa dingin dari pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geni yang masih membekas di dirimu. Sebab jika tidak, kau akan terus menjadi terasa dingin. Bahkan perlahan-lahan kau akan bisa mati kedinginan karena pengaruh ilmu itu. Kau bohong. Aku tidak percaya. Kau hanya berdalih untuk lari dari tanggung jawabmu itu. Tidak. Kau bohong. Kau keras kepala. Ya, terserah. Tunggu. Jangan pergi kau. Kau mau kemana? Aku mau mengambil bajuku. Di mana bajuku kau taruh? Tidak tahu. Gadis keras kepala. Jangan pergi kau. Aku tidak akan pergi. Aku mau masuk ke dalam. Aku mau memakai baju. Di mana kau simpan bajuku itu? Kau cari saja sendiri. Restu Singgih lalu masuk ke dalam rumah itu. Dan beberapa saat kemudian, dia muncul kembali dalam keadaan rapi. Nilam yang melihatnya, dia langsung memburunya. Kau mau kemana? Aku mau pergi. Kau tidak boleh pergi. Kau mau lari dariku kan? Laki-laki bajingan. Terserah kau mau bilang apa padaku. Laki-laki bajingan kau. Kau harus mengawini aku. Kasihan Nilam. Dia masih juga belum mengerti. Baiklah. Aku terpaksa harus berbohong. Kenapa kau diam saja? Ayo bicara. Iya. Aku mengaku bersalah. Aku akan segera mengawinimu. Sekarang, mari kita pergi. Ayo, naiklah ke atas kudaku ini. Apa kau akan aku tinggal? Iya, aku akan naik. Nah, aku sudah duduk di belakangmu ini. Sekarang peganglah tubuhku erat-erat. Ya sudah. Restu Singgih akhirnya dengan terpaksa berbohong. Semua itu demi untuk menenangkan suasana. Kemudian keduanya pergi hingga keduanya tiba di tepi sebuah sungai. Kenapa berhenti di tepi sungai ini? Apa kau tidak perlu istirahat? Kita akan lelah. Ayo turunlah. Air sungai ini nampak jernih sekali. Nilam, sebaiknya kita bersihkan tubuh kita di sungai ini. Tidak perlu. Aku akan duduk saja di batu ini. Ya sudah. Aku akan mencuci muka dulu. Segar sekali air sungai ini. Nilam masih nampak kelihatan sedih. Dia sangat murung. Kasihan dia. Nilam? Kenapa kau melamun? Sudahlah, tidak usah bersedih. Jangan dipikirkan lagi. Bukankah aku akan segera mengawinimu? Restu, betulkah itu? Iya. Kenapa aku harus main-main? Aku takut kau bohong padaku. Aku takut kau akan meninggalkan aku akhirnya. Pantang tanggung jawab itu aku abaikan, Nilam. Dan aku pun menyukaimu. Betulkah begitu? Terima kasih, Restu.
Tanpa sadar, dengan rasa haru, Nilam Cahya memeluk tubuh Restu Singgih dengan mesranya. Restu, kalau saja kau sungguh-sungguh sebenarnya, aku pun mencintaimu. Iya, tadinya aku berpikir juga begitu. Aku pun menyukaimu. Tapi, bagaimana dengan perempuan itu? Siapa yang kau maksud? Dewi Sumbi, perempuan sombong itu. Rupanya kau sudah kenal dia. Iya, ketika dia datang mencarimu dan mengaku sebagai kekasihmu. Dia itu calon istri Kang Mas Jail Singgih, kakakku itu. Kau tidak bohong? Tidak. Kenapa? Kau cemburu? Tapi dia mengatakan kalau dia itu kekasihmu. Enak saja. Kau harus tahu, Nilam. Ketika itu aku memang sudah terpengaruh guna-guna sisik emas pemikatnya. Sehingga aku lupa diri dan selalu terbayang dirinya. Tapi untungnya guruku itu cepat menolongku. Sehingga aku sadar. Tapi ketika aku tengah berkelahi waktu itu, aku melihatmu berdua dengan dia. Iya. Disitulah aku baru sadar. Setelah roh guruku yang berwujud sinar kebiruan menolongku. Dan waktu itu kau dalam keadaan bahaya. Karena dirimu sudah membatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Iya, aku pun ingat itu. Dan setelah itu, aku pingsan dan tak ingat lagi. Waktu itu aku membawamu pergi. Setelah aku sempat berkelahi dengan Kang Mas Jail Singgih. Kau berkelahi? Iya. Lalu apa kau menang? Kang Mas Jail Singgih muntah darah dan pingsan. Karena aku tidak sadar telah melepaskan pukulan jagat alurku itu. Kau hebat. Kau juga hebat. Kau memiliki kepandaian bela diri. Dan kau memiliki ajian kemuning sirep yang luar biasa kehebatannya. Ajian itu dapat menahan pengaruh ilmu apapun. Maksudku, kekebalan diri. Iya, aku pun sebenarnya tidak sadar kalau ajian itu berguna juga menahan kekebalan ilmu apapun. Ajian itu sebenarnya cuma titipan saja. Titipan? Jadi ajian kemuning sirep yang ada dalam dirimu cuma titipan saja? Iya, kakekku almarhum yang menitipkannya ketika aku masih bayi dulu. Beliau sebelum meninggal sempat mengisi diriku semasa bayi dulu. Dan menurut bapakku almarhum, kakekku juga telah menitipkan amanat untukku. Kelak kalau aku dewasa, aku harus mencari kuburan kakek dari kakekku. Jadi, bapakmu sudah lama meninggal? Iya, ibuku pun sudah lama meninggal. Lalu kuburan siapa yang dimaksudkan Ki Gedang Mukti yang diamanatkan padamu itu? Hei, rupanya kau mengenal almarhum kakekku itu? Guruku yang memberitahu. Bukankah kakekmu itu bernama Ki Gedang Mukti? Iya, kuburan yang aku sedang cari itu adalah kuburan Ki Buyut Manguntapah. Hah? Ki Buyut? Jadi kau masih keturunan Ki Buyut? Oh, luar biasa. Keturunanmu itu pasti orang hebat dan berilmu tinggi. Entahlah, tapi sepertinya kau tahu. Iya, guruku semua yang bercerita. Dan kakekmu itu adalah guru dari guruku. Oh, begitu? Iya. Itulah, sebenarnya aku tengah dalam perjalanan menuju ke Gunung Ciremai untuk mencari kuburan itu. Kalau begitu, kau akan aku temani. Sekarang, mari kita bersihkan dulu badan kita di sungai ini. Ayo, Nilam. Ayo, Nilam. Ayo. Jangan, Restu. Jangan. Mereka nampak berbahagia sekali setelah saling bercerita. Pak Badar, saya cuci piring ini dulu ya. Biar saja dulu, Widari. Nanti saja sekalian. Kan masih banyak yang makan. Ya sudah. Kalau begitu, saya melayani pembeli dulu ya. Ya. Kau melayani saja. Kalau soal piring kotor, biar bagian Bapak. Ya, kita sama-sama saja, Pak. Ya. Biar sajalah. Pokoknya, kau tugasnya diam saja di muka dagangan ini. Ya, tidak begitulah, Pak. Pak Badar, siapa lagi itu yang datang? Sepertinya yang dua orang itu aku kenal.
Tapi yang satunya itu, siapa dia, Pak? Itu Den Jail Singgih. Jail Singgih? Iya. Wah, mau apa ya Den Jail Singgih kemari? Tidak biasanya dia. Pak Badar, orang itu menuju kemari. Iya, Den Jail Singgih bersama Bedok dan Askom. Ada apa yang mereka kemari? Keasikan Bidari dan Pak Badar yang tengah berbicara menjadi terhenti ketika keduanya melihat Jail Singgih bersama Bedok dan Askom datang ke tempat itu. Namun bagi Pak Badar, hal itu menjadi heran karena diketahui kalau Jail Singgih baru pertama kali datang ke warungnya itu. Bagaimanakah selanjutnya? Apa sebenarnya tujuan Jail Singgih datang ke warung Pak Badar itu? Sedang diketahui kalau dia tidak pernah datang ke tempat itu. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.